Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syagrisan Ramadan dengan NIM 2405120411110. Di video ini saya akan membahas sesuatu yang kita gunakan setiap hari, yaitu internet. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah internet yang bermula dari sebuah proyek sederhana di laboratorium hingga menjadi kekuatan global yang kita kenal sekarang. Kisah internet dimulai pada tahun 1969 di University of California, Los Angeles atau UCLA. Seorang profesor bernama Leonard Kleinrock memimpin tim yang mengirim pesan pertama melalui ARPANET, yaitu cikal bakal dari internet. Tujuannya sederhana, yaitu mengirim kata login ke komputer di Stanford Research University atau SRI. Namun hanya dua huruf pertama, L dan O, yang berhasil terkirim sebelum sistem crash. Meskipun tidak sempurna, momen ini adalah langkah pertama yang monumental dalam sejarah komunikasi digital. Melihat potensi dari percobaan-percobaan awal yang sukses itu, proyek ini kemudian berkembang dan menarik perhatian pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada pembentukan sebuah proyek yang lebih ambisius yang dikenal sebagai ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. ARPANET bukanlah sekedar pengembangan sederhana. Proyek ini dilahirkan dari kebutuhan strategis yang sangat mendesak pada era Perang Dingin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari resiko besar yang mereka hadapi, yaitu kemungkinan serangan musuh yang bisa melumpuhkan sistem komunikasi pusat mereka. Mereka butuh sebuah jaringan komunikasi yang sangat tangguh, yang tidak memiliki satu titik pusat, sehingga jika salah satu simpulnya hancur, data masih bisa dialirkan melalui jalur lain. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa ARPANET dirancang untuk kebutuhan militer, sebagai jaringan yang dapat bertahan dari serangan apapun. Pada awalnya, jaringan ini menghubungkan beberapa universitas dan pusat penelitian yang bekerja sama dengan militer. Namun, perlahan tapi pasti, jaringan ini mulai diperluas. Ilmuwan dan akademisi mulai menggunakan ARPANET tidak hanya untuk tujuan militer, tetapi juga untuk berbagai data penelitian, mengirim pesan, dan berkolaborasi. Meskipun awalnya diciptakan untuk perang, ternyata ARPANET justru menjadi alat yang sangat efektif untuk kolaborasi ilmiah dan pertukaran informasi. Inilah yang menjadi ide fondasi awal dari sebuah jaringan terbuka yang menghubungkan orang-orang dan ide-ide di seluruh dunia. Tanpa ARPANET, internet yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Istilah internet baru muncul resmi pada 1 Januari 1983 ketika para peneliti mengimplementasikan protokol TCP/IP untuk menghubungkan jaringan komputer dalam cakupan yang lebih luas. Ini adalah momen saat internet mulai mengalami bentuk seperti yang kita kenal. Lalu pada tahun 1990 muncul kode pencarian yang kita kenal sebagai World Wide Web atau WWW yang mengubah cara kita mengakses informasi. Pada tahun 90-an, internet mulai bergeser dari proyek penelitian menjadi suatu alat komersial. Pada tahun 1994, muncul raksasa e-commerce seperti Amazon dan eBay, serta direktori web seperti Yahoo. Namun, pemain terbesar muncul pada tahun 1998 dengan lahirnya Google, yang merevolusi cara kita mencari informasi di internet. Memasuki abad ke-21, perkembangan internet ditandai dengan dua revolusi besar. Yang pertama yaitu era media sosial. Facebook yang dirilis pada tahun 2003 membuka jalan bagi platform lain seperti Twitter dan Instagram yang mengubah cara kita berinteraksi. Kedua, revolusi ponsel pintar atau smartphone. Ponsel yang terhubung internet membuat kita mengakses informasi dan berinteraksi di mana saja dan kapan saja, membawa internet ke genggaman setiap orang. Dari sebuah proyek sederhana, internet telah berkembang menjadi jaringan global yang sangat kompleks. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Masa depan internet kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI yang akan membuat pengalaman online kita lebih personal. Kemudian ada virtual reality atau VR yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dan Internet of Things atau IoT yang menghubungkan semua perangkat di sekitar kita, mulai dari kulkas hingga mobil ke internet. Singkatnya, internet akan terus berkembang menjadi lebih cerdas, lebih terhubung, dan mungkin lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.